Nama saya Mela Aulia Pratiwi, saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama dan dari Fakultas FK, prodi saya dari prodi PGSD. Di video ini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan sedikit materi tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Oke, yang kita ketahui ya pasti kebahagiaan itu dapat kita rasakan itu di berbagai kondisi gitu ya, atau di berbagai yang merasa kita bahagia gitu, yang dimana agama ini mencakup kebahagiaan yang hakiki, yang dimana kebahagiaan ini bisa saja ditemui atau dirasakan oleh seseorang, tetapi tidak di dalam agama. Kemungkinan orang yang beragama pun juga bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu hanya sementara. Jika dikaitkan dengan agama, kemungkinan kebahagiaan itu dapat hakiki atau dapat kekal, yang dapat kita rasakan atau mungkin yang dapat kita bayangkan di setiap saat dengan kebahagiaan itu dalam agama. Oke, untuk sedikit materinya saya akan baca. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan modern yang penuh dengan tekanan ekonomi, sosial, dan teknologi, kebahagiaan menjadi salah satu pencarian utama bagi manusia. Definisi kebahagiaan seringkali terjebak dalam perspektif materialistik, di mana kebahagiaan diukur dari kekayaan, kesuksesan duniawi, atau kenikmatan sesaat. Di dalam kebahagiaan ini mungkin orang hanya merasakan kekayaannya bisa mendapatkan kebahagiaan, duniawi dapat menjamin kebahagiaan, dan mereka juga tidak melihat bahwa adanya agama, kalian itu bisa mendapatkan kebahagiaan itu yang hakiki, yang kekal, yang dimana kalian itu mendapatkan rasa syukur. Jangan kalian itu mengukur kebahagiaan itu dari kekayaan, kesuksesan duniawi. Itu bisa saja mengukur kebahagiaan kalian, tapi itu hanya sesaat. Dunia ini berputar seperti roda. Kalian tidak mungkin merasakan kesuksesan selalu. Kemungkinan hari kita tidak tahu entah akan terjadi apa dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Jadi yang dimana agama ini juga menjadi salah satu menjamin kebahagiaan yang sangat hakiki, yang dimana kita mungkin kita ingat kebahagiaan itu tuh seperti kebahagiaan ini tuh sangat berarti loh gitu, yang dimana kita menggabungkan dengan agama gitu. Lanjut, hal tersebut dengan kebahagiaan diukur dari kekayaan itu menyebabkan banyak individu mengalami krisis eksistensial, yang dimana mungkin ya kalian itu merasa angkuh, merasa sombong, merasa kalian ini lebih tinggi gitu dengan kebahagiaan kekayaan yang kalian rasakan, kesuksesan yang kalian rasakan gitu. Yang dimana kebahagiaan yang dicari justru berujung pada ketidakpuasan dan depresi. Di sini itu mungkin kalian saat ini nih kalian merasa bahagia, tapi kalian itu merasa belum puas nih, belum mencapai titik yang dimana kalian benar-benar merasakan kebahagiaan, padahal itu kalian tuh sudah menggapai gitu daripada orang lain gitu. Sedangkan misalnya nih kalian bisa nih dapat juara, tapi kalian hanya dapat juara 2, yang dimana teman kalian itu dapat juara 3. Yang juara 3 ini bisa merasakan kebahagiaan dari hasil kejuaraan itu, yaitu juara 3. Sedangkan kalian yang dapat juara 2 itu otomatis kan di atas kalian. Jadi kalian itu tidak merasa puas, tapi di orang lain lihat itu kalian itu harus bersyukur sebenarnya. Jadi dari situ kalian itu tidak merasa puas dengan hasil kalian, padahal itu udah memang usaha dari kalian dan itu menjadi salah satu kebahagiaan kalian, tapi kalian tidak memandang itu secara perspektif itu bahwa itu memang kebahagiaan kalian, yaitu namanya juga harus kalian sangkutkan dengan keagamaan, yang dimana kalian itu harus mempunyai rasa syukur yang sangat kuat gitu, dengan predikat atau apa yang kalian capai gitu. Menurut global terbaru, tingkat kebahagiaan di berbagai negara termasuk Indonesia menurun
akibat pandemi dan ketidakpastian ekonomi dengan faktor spiritualitas menjadi penyangga utama bagi ketahanan mental. Agama Islam sebagai panduan hidup holistik menawarkan konsep kebahagiaan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada duniawi, tetapi ukhrawi juga. Islam menjamin kebahagiaan melalui prinsip-prinsip tauhid, ibadah, dan akhlak mulia, yang dimana mungkin kalian tidak merasakan kebahagiaan itu tidak hanya misalnya kalian ini sudah mencapai kesuksesan, sudah mencapai atau sudah merasa kaya gitu. Orang kaya itu tidak juga merasa kebahagiaan juga kalau misalnya kalian tidak melaksanakan ibadah, kalian tidak mempunyai akhlak yang mulia, yang dimana ibadah dan akhlak mulia ini paling utama yang harus dimiliki oleh manusia, yang dimana kalian itu beribadah, kalian itu menunjukkan rasa syukur yang diberikan oleh Allah atas kebahagiaan kita, yang dimana kita tidak boleh melupakan kebahagiaan kita itu berasal dari mana gitu. Apa yang kalian perbuat itulah yang Allah kasih. Makanya kalau misalnya kalian berbuat jahat, ya kalian akan diuji terus menerus gitu kan, untuk bisa kalian itu menjadi lebih baik. Kalau misalnya kalian mau berbuat kebaikan, apa yang Allah balas dengan memberikan kalian kebahagiaan, yaitu kalian harus mempunyai rasa syukur dan rasa ingat bahwa apa yang kalian lakukan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani. Oke, menjadi fondasi utama di mana dalam konteks Indonesia, negara mayoritas muslim, pemahaman semakin relevan untuk mengatasi tantangan kontemporer seperti hedonisme, gaya hedon kalian, dan sekulerisme yang menggerus nilai-nilai spiritual. Yang dimana nilai-nilai spiritual ini tidak bisa kita tinggal gitu ya teman-teman. Oke. Konsep kebahagiaan dalam perspektif agama, yang dimana dikenal sebagai sa'adah, tidak identik dengan kebahagiaan sementara yang bersifat hedonis, melainkan merupakan keadaan jiwa yang tenang, puas, dan selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sa'adah mencakup dimensi duniawi, sejahtera materi dan emosional, dan ukhrawi, keselamatan abadi di akhirat, di mana kebahagiaan sejati dicapai melalui pengendalian nafsu dan pengabdian total kepada Sang Pencipta. Oke, yang dimana tadi seperti ibadah, kalian mempunyai akhlak yang mulia gitu ya teman-teman. Yang Al-Quran menekankan hal ini di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjamin tentram, yang menunjukkan bahwa kebahagiaan bersumber dari hubungan vertikal dengan Tuhan. Oke, yang dimana seperti ibadah tadi, kalian yang dimana kalian melakukan kebaikan, dan itulah Allah mengasihkan kita kebahagiaan dari perbuatan kita, dari kita kepada Tuhan. Dalam perspektif hadis, kebahagiaan digambarkan sebagai hasil dari amal soleh dan rasa syukur, yang dimana tadi seperti saya jelaskan, yaitu manusia itu harus mempunyai rasa syukur untuk kebahagiaan yang kalian dapatkan gitu. Dan itu juga menjadi salah satu kebahagiaan, agama menjamin kebahagiaan. Oke. Sebuah kajian hadis menyimpulkan bahwa kebahagiaan dalam Islam relevan dengan kondisi kontemporer, di mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti barang siapa yang pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki bekal untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah sempurna baginya. Yang dimana mengajarkan keseimbangan antara kesederhanaan dan kepuasan. Oke, lanjut. Oke. Kebahagiaan dalam Islam dibagi menjadi dua jenis, yaitu duniawi
melalui ibadah dan muamalah, dan ukhrawi melalui iman dan takwa. Oke, di duniawi ini yaitu seperti tadi, kalian harus mengamalkan ibadah, yang dimana hubungan kalian sama Tuhan itu sangat bersangkutan, yang dimana apa yang kalian perbuat itu yang Allah berikan. Kalau kalian berbuat jahat, ya mungkin Allah akan terus menerus menguji kalian untuk menjadi kalian itu berubah menjadi lebih baik. Ketika kalian sudah melakukan hal baik, yang dimana Allah turunkan dengan perlahannya waktu, kalian akan mendapatkan mungkin kebahagiaan atau pencapaian kalian. Oke, di ukhrawi melalui iman dan takwa, yang dimana kalian harus memiliki iman yang baik dan juga takwa. Oke, analisis faktor kebahagiaan pada mahasiswa generasi Gen Z menunjukkan bahwa elemen spiritual seperti sholat dan zikir berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan subjektif, yang dimana seperti zikir bersama gitu kan sudah banyak ya dilakukan, dan mungkin dakwah-dakwah yang Gen Z ikut sekarang ini mungkin sudah banyak gitu ya penyampaian yang tentang kebahagiaan gitu ya. Agama menjamin kebahagiaan itu pasti. Oke, meskipun tantangan digital sering mengganggu, yaitu tadi walaupun sekarang zaman digital itulah orang berfungsikan menyebarkan informasi, oh di sini ada zikir bersama atau ada dakwah, pengisi dakwahnya yang asik-asik gitu kan, yang dimana mungkin sekarang itu banyak anak muda yang ikut kajian-kajian gitu untuk mendapatkan materi gitu. Tidak hanya agama menjamin kebahagiaan, tapi juga kalian itu mendapatkan materi agama yang lebih mendalam dari kajian itu gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor positif untuk kalian mengikuti kajian gitu. Oke, aspek peran agama dalam menjamin kebahagiaan, masuk ke poin 2. Agama Islam memainkan peran sentral dan menjalin kebahagiaan melalui berbagai aspek, mulai dari ibadah, ritual, hingga interaksi sosial. Pertama, aspek ibadah seperti sholat 5 waktu berfungsi sebagai terapi jiwa, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa aman. Oke, interaksi sosial. Pertama itu aspek seperti sholat 5 waktu itu berfungsi sebagai terapi jiwa. Ya benar ya, kalau kalian ada masalah atau ada mungkin kalian merasa tidak nyaman gitu kan dalam keseharian kalian, daripada kalian curhat ke teman, boleh curhat, kalian lihat juga temannya, tapi lebih baiknya kalian itu curhat di dalam sholat kalian itu. Seperti kalian misalnya kalian sudah sholat habis berdoa, kalian curhat kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya teman-teman, supaya kalian lebih tenang. Mungkin ya kalau misalnya kalian, yang namanya ibadah itu pasti untuk mendamaikan hati kita gitu ya teman-teman. Oke, aspek kedua, sosial melalui konsep uhwah atau persaudaraan dan sedekah yang mendorong berbagi sehingga kebahagiaan tidak egois tetapi kolektif. Islamisasi konsep kebahagiaan barat menekankan bahwa pandangan Islam mengintegrasikan dimensi spiritual untuk menghindari kekosongan materialisme, di mana peran agama sebagai panduan etika memastikan kebahagiaan berkelanjutan. Oke, masuk ke aspek ketiga, pendidikan melalui Al-Quran sebagai sumber inspirasi filosofis yang mengajarkan kebahagiaan melalui pembersihan jiwa dan makamat spiritual. Secara keseluruhan, peran Islam bersifat preventif dan kuratif, menjamin kebahagiaan dengan mengarah manusia menuju falah atau sukses dunia akhirat. Amin. Oke, masuk ke poin 3, tantangan dalam mewujudkan kebahagiaan melalui agama. Oke, meskipun Islam menawarkan jaminan kebahagiaan, tantangan kontemporer sekarang sering menghambat realisasinya. Pertama, pengaruhnya globalisasi dan hedonisme yang mempromosikan konsumsi berlebihan, yang dimana kalian teman-teman ya menghidupi gaya hedonisme kalian itu untuk ya supaya dilihat teman-teman saya itu saya
saya mampu gitu, hidup saya hedon, hidup saya kaya gitu ya teman-teman. Seperti itu salah satu menghambat realisasinya atau menghambat realita kalian. Oke, sehingga kalian itu mendapatkan atau cibiran yang berlebihan ya dari orang. Oh, itu kok kenyataannya nggak mampu tapi cara hidupnya hedon gitu. Oke, yang itu ya salah satunya pengaruh globalisasi, sehingga generasi muda cenderung mengabaikan nilai spiritual atau nilai-nilai keagamaan gitu ya, nilai-nilai spiritual. Dengan gaya hedonisme kalian tadi, kalian itu tidak memikirkan gitu entah orang tua kalian mampu atau tidak. Kalian pasti memaksakan. Misalnya sekarang kan lagi trending-trendingnya HP iPhone ya, nah mungkin kalian harus nih seperti teman saya, harus iPhone, harus apa segala macam, tanpa kalian lihat secara perekonomian atau secara kemampuan orang tua gitu. Jadi kalian tuh hanya melihat bisa ini gitu, tapi orang tua itu bisa saja, tapi kalian tidak mengerti gitu dengan keadaan orang tua. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Pandangan Islam terhadap gaya hidup hedonisme menyoroti bahwa perilaku menjadi ancaman besar bagi umat muslim, terutama Gen Z. Tadi seperti saya bilang, Gen Z itu sekarang mungkin lagi tenar-tenarnya HP gitu ya, yang sering terjebak dalam pencarian kesenangan yang instan tanpa kalian lihat kemampuan kalian seperti apa, kalian paksakan gitu. Kedua, tantangan internal seperti kurangnya pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, di mana sekularisme merayap masuk ke institusi pendidikan. Agama menjamin kebahagiaan, tetapi penelitian kualitatif menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan kebahagiaan terganggu oleh faktor eksternal seperti kemiskinan dan isolasi sosial. Yang ketiga, dinamika psikologis modern seperti kecemasan digital yang menuntut adaptasi pendidikan agama Islam untuk lebih kontekstual. Oke, teman-teman. Segitu saja materi saya. Yang dapat kita simpulkan dari materi ini, agama memiliki peran penting dalam menjamin kebahagiaan melalui ajaran moral, praktik ibadah, komunitas sosial, dan pemberian makna hidup. Oke, yang dimana kebahagiaan ini pasti menjamin dalam segala hal ya teman-teman. Dan juga agama itu juga menjadi salah satu kebahagiaan. Bisa saja kalian tanpa agama kalian bisa bahagia, tapi itu tidak kekal dan tidak bakalan hanya semata saja gitu kan. Tapi dengan adanya agama ini, kalian akan mengingat kebahagiaan itu dengan secara luas. Dengan kalian merasakan kebahagiaan itu, ini ya benar-benar yang namanya kebahagiaan yang dapat kita sangkutkan dengan keagamaan, yang dimana kalian tuh harus mempunyai rasa syukur yang besar. Kebahagiaan dalam perspektif agama bersifat holistik, mencakup aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Terus dengan pendekatan yang tepat, agama tetap relevan sebagai sumber kebahagiaan di era modern. Oke. Dimanapun kalau kalian mempunyai agama, itu pasti kalian selalu mendapatkan kebahagiaan, di mana kalian itu harus mempunyai rasa syukur yang tinggi, mempunyai akhlak yang mulia, yang dimana kalian itu harus berbuat baik gitu. Yang di setiap agama harus mempunyai sifat yang baik untuk kalian bisa dilihat dengan orang, orang ini sangat beragama gitu ya teman-teman. Oke, segitu saja dari materi saya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Jika ada penyampaian saya yang salah atau materi saya yang salah, mohon dimaafkan. Boleh dikoreksi. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.